Tiga. Halo, jumpa lagi ya teman-teman. Nah ini untuk diari saya manajemen portofolio. Jadi kembali lagi saya belajar untuk mulai membangun manajemen portofolio karena saya harus berpikir yang lebih jauh lagi gitu loh, nggak bisa saya lompat-lompat trading lagi. Saya sudah nggak bisa seperti itu karena dana kelolaan semakin banyak. Jadi saya juga kan bukan pengangguran gitu loh. Saya ada kerjaan 9 to 5, kerja di kantor. Jadi ini yang akan saya lakukan. Manajemen portofolio pertama-tama pikiran saya itu gampang ya teman-teman. Nah, kita sebagai manusia hidup di zaman sekarang, itu yang memerlukan itu apa sekarang? Kalau zaman dulu, zaman batu kan manusia itu hanya berburu ya, hanya cari makan saja, hidupnya cari makan dan seperti makan tidur lah itu. Sekarang kan sudah beda. Jadi manusia hidup pasti memerlukan yang satu finansial. Bentar ya. Human. Ya. Kita manusia itu pasti membutuhkan satu yang namanya zaman sekarang itu finansial kan, zaman sekarang kan. Yang kedua energi, dan yang ketiga teknologi. Jadi manusia yang sekarang hidup itu membutuhkan finansial pasti, ya. Terus butuh energi. Energi itu apa ya? Bisa salah satunya adalah pasti butuh listrik. Ini pasti yang namanya butuh listrik, ya kan? Energi kan? Oke kan? Finansial ini pasti yang butuh namanya bank. Setuju ya? Nah, teknologi ini banyak. Kalau yang sekarang itu namanya adalah oke ya. Zaman sekarang semua orang pasti punya internet, tahu internet, ya kan? Semua orang ini enggak. Jadi tiga ini saya akan membuat manajemen portofolio dari kebutuhan mendasar manusia sekarang, enggak lepas dari ini. Tiga kebutuhan ini: finansial, energi, dan teknologi. Jadi ini tiga emiten ini saya akan masuk ke dalam portofolio saya. Ini yang akan saya hold sekuat saya, jangka panjang untuk bekal pensiun. Nah, saya akan hold jangka panjang. Untuk dana pensiun. Oke. Nah, rencana saya seperti ini. Ini adalah saya harus punya manajemen portofolio saya. Ya. Oke. Andalan saya tentu kalau bank itu ya saya di BMRI, BBRI. Ya, kita bisa 4 big bank kan. Itu ada BBCA,
ada apa BBRI ya, jadi bisa pilih 4 ini. Kalau di sektor energi listrik, tentu saja teman-teman tahu saya pasti ada di Adaro, anggaran saya. Nah ini yang teknologi internet, bolehlah karena wifi sudah ketinggalan kereta. Ini saya masuk di iNet. Oke. Nah, ini manajemen portofolio saya akan saya isi seperti ini nanti. Ini semoga saya akan goal untuk dana pensiun jangka panjang sambil tengok kiri kanan akan seperti apa. Nah, kira-kira kan teman-teman kan pasti setuju kan, finansial energi orang hidup zaman sekarang kan pasti nggak lepas dari ini, yang teknologi di sini ya, karena emiten di IHSG yang namanya teknologi itu kan ada data center dan internet. Nggak punya kita teknologi seperti pabrik komputer, Apple kayak gitu kan nggak ada di IHSG. Adanya kan kalau ada pabrik benar seperti Apple atau Microsoft atau semikonductor itu mungkin beda lagi. Tapi kita kan di Indonesia kan adanya ini ya harus apa buat ini saja. Ini adalah andalan saya untuk goal jangka panjang untuk bekal saya, dana saya pensiun. Nah, ini semoga ini adalah catatan saya sebagai reminder. Jikalau saya suatu saat galau tertarik untuk TP, saya akan memutar video ini, akan saya tonton sendiri ini sebagai pengingat lah. Seperti itu. Nah, saya rasa ini adalah kesempatan yang luar biasa di tahun ini di bank dan juga di Adaro, karena dia ada ekspansi dan betul-betul nggak dihargai. Terus juga sekarang ada yang namanya iNet ini. Nah, kalau bisa jadi si iNet ini juga di dalamnya sebagainya juga ada punyanya si Asim juga atau apa, saya tidak tahu. Nah, sangat menarik di iNet ini. Nanti dia akan monopoli di Indonesia bagian timur ya, Bali dan Lombok. Nah, ini adalah manajemen portofolio ya. Oke. Ya kembali lagi harus punya seperti ini karena dana kelolaan kan sudah nggak kecil lagi gitu, sudah lumayan. Jadi saya rasa harus goal jangka panjang, mulai berpikir seperti itu ya. Karena kalau untuk trader saya nggak bisa, saya kan kerja di pabrik, jadi nggak bisa mantepin terus depan layar, nggak mungkin lah. Kalau cuma buka sedikit, bentar nengok itu masih oke. Oke ya. Nah ini adalah manajemen portofolio yang saya bangun